People, balik lagi dengan aku di sini. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan sosok muda yang sudah membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk memimpin dan memberi dampak. Di usia yang masih 21 tahun, dia sudah menjabat sebagai CEO Your Growth Indonesia, sebuah komunitas yang mendorong anak muda untuk berkembang dan menjadi pemimpin yang bisa memberi pengaruh positif. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam Hopecast hari ini, aku akan memberikan kertas supaya bisa diberikan hope-nya apa. Jadi nanti kita bahas setelah Hopecast selesai. Selamat datang. Halo. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali. So, Angelica, sebelum kita mulai, seperti biasa, semua narasumber aku kasih kertas, pen untuk menuliskan harapannya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin bisa diceritain dulu nih ke Hope People, Angelica ini kenapa sih bisa ada yang namanya Your Growth Indonesia? Latar belakangnya tuh gimana dan awal mulanya kamu ngebangun ini gimana? Jadi langsung aja kali ya. Jadi long story short itu tahun 2021. Jadi almost kita lagi mau jalan 2 tahun di Your Growth Indonesia ini. Awalnya kenapa bisa bikin ini based on my experience gitu sih. Dulu pernah dibully gitu karena penampilannya yang kurang fit the society saat itu. Kemudian jadi ngerasa nggak punya semangat dan nggak punya daya untuk bisa mengembangkan potensi diri gitu. Akhirnya terus mencoba sampai akhirnya bisa keluar dari zona nyaman, terus join Gadis Sampul namanya. Di situ terus ketemu sama orang-orang yang supportive dan positif. Di situ I just realized that actually everyone can be the best version of their self if they have a supportive and positive environment ternyata. Tapi nyatanya nggak semua orang punya. Maka dari itu kayaknya karena aku udah pernah ngerasain itu, aku tahu aku nggak bisa berkembang di lingkungan seperti itu dan orang-orang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Jadi I want to help them by building this community, supaya di community ini mereka bisa ngerasa safe untuk bisa berkembang dan bertumbuh, menumbuhkan potensinya. Gitu sih. Jadi ini yang bikin bener-bener kamu sendiri? Betul. Awalnya memang sendiri, belum ada tim sama sekali. Jadi long story short, udah 3 tahun idenya tuh ada. Tapi baru ada keberanian waktu di tahun 2021 karena long story short lagi, saat itu lagi gap year. Jadi aku tadinya di Universitas Brawijaya, terus pindah ke Universitas Telkom. Terus pas pindah, kan ada waktu 6 bulan sebelum masuk university di university yang baru. Nah di gap itu karena the call itu jadi harder aja. Jadi kayak ya udah nggak ada pertanyaan lagi, udah ada waktunya, ada kesempatannya, ada pengalamannya, kenapa enggak? Gitu. Jadi bisa dibilang motivasi terbesar kamu karena apa yang terjadi sama kamu itu. Tadi kamu sempat mention dibully. Boleh nggak cerita apa nih dibully, kenapa? Dibulinya mungkin nggak yang lebay, abusive bully gitu, enggak sih ya puji Tuhannya. Cuman memang bulinya itu verbally, kayak sering dijadiin bercandaan. Aku nggak jadi dimusuhin tuh enggak, tapi jadi emang sering jadi bahan bercandaan nih, sampai akhirnya mikir gitu, kayaknya gue beneran jelek kali ya, gue beneran gak capable kali ya, gue beneran emang gak bisa kali ya. And then I just become the way I think I was gitu loh. Jadi ya udah jadi kayak CH yang seperti itu, jadi Angel yang seperti itu, karena ya setiap hari teman-temannya bercandainnya hal-hal kayak gitu. Jadi membentuk sebuah keyakinan aja, ya kayak gue emang kayak gitu. Jadi in a way kayak self-fulfilling prophecy kalau kita di psikologi bilang ya. Dan itu kamu kapan sadarnya bahwa ini nih nggak bener nih lingkungan aku? Kapan kamu bisa sadar? Nah itu dia sih, aku puji Tuhannya akhirnya aku bisa aware gitu loh, ternyata something's wrong, karena aku ngerasa takut mau ngelakuin apapun yang aku suka gitu. Aku ngerasa kayak aku takut mereka bakal ngomongin aku takut mereka bakal judge aku, karena that's what they do every day gitu. Jadi kalau aku mau ngelakuin sesuatu aku ngerasa takut, padahal aku tahu aku bisa gitu, aku tahu aku mampu. Sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa gini-gini aja. Dan justru karena mereka sering ngeledekin dalam bercanda gitu, karena aku emang anaknya supel sebenarnya, jadi nggak serius itu, mereka bercandain secara sering gitu ya. Terus jadinya akhirnya yang kayak ini bisa jadi motivasi untuk gue mau tunjukin ke mereka I'm not apa yang mereka pikirin dan apa yang mereka omongin tentang aku. Nah dari situ kedorong lah untuk ikut Gadis Sampul, itu titik awalnya
titik baliknya tuh waktu ikut dari sampel. Tapi kan logikanya kayak gue nih dibully karena appearance gitu, karena penampilan. Tapi lo ikut gak di sampul gitu, apa nggak makin-makin gitu. Tapi emang yang namanya kalau udah berani dan juga udah campur tangan Tuhan, menurutku kayak semuanya dilancarkan. Sekali coba langsung dapat. Ya, teman-temanku ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Aku puji Tuhan sekali coba. Oke, Gitu. jadi tapi di usia kamu yang masih muda ini, membangun sebuah komunitas tuh nggak mudah. Betul. Dan apalagi visinya juga besar ya, seperti Iya. Your Growth Indonesia. Tantangan apa nih yang kamu hadapi sebagai CEO muda dan gimana cara kamu handle that kind of pressure? Sebenarnya tantangan tuh gak yang gimana-gimana ya, because I love being a leader. Actually, I love being a leader, I love sharing. Jadi actually di community ini aku nggak nerka-nerka, nggak yang gimana-gimana. I just doing something that I love. Jadi nggak ada yang something struggling. Mungkin strugglingnya adalah how to maintain this community alive. That's the struggle. Kayak karena this is my dream, iya. Tapi my dream doesn't spark all the time. Jadi how can I keep that fire, that spark in me untuk bisa terus-terusan, itu justru struggle-nya. Dan justru how can I overcome it? Aku ngelihat dari tim-tim yang ada di situ. They put hope in Your Growth Indonesia. They put something, they put heart in Your Growth Indonesia. So why I don't put my heart too gitu. Aku loh yang bangun ini, tapi kenapa mereka yang lebih semangat? Aku loh yang bangun ini, tapi kenapa mereka yang kayaknya pengen banget ada di komunitas ini? Terus juga ada beberapa juga program yang udah kita lakuin. They come to me and then say thank you for building this community. That's what makes my sparks alive. Oke. Dan visi Your Growth Indonesia adalah menciptakan pemimpin muda yang Iya, berkualitas betul. dan berdampak tentunya. Menurut kamu tuh kunci utamanya untuk menjadi pemimpin yang seperti itu apa? Punya integritas sih. Punya integritas, dan dia tuh memimpin bukan karena the title because she or he is a leader, tapi karena dia mau memimpin karena dia mau berdampak. Aku memimpin, I said that I love being a leader because I can make impact. Kalau being a leader because of the title, it's going to be nowhere. Tapi kalau misalnya you love being a leader because you can give impact, you know that being a leader that you can give impact, I think that is integrity. I think that is the point that you're going to be a good leader. Gitu sih, makanya kayak that's why I love being a leader, karena I love when people come to me and say thank you for making this, thank you for leading me and everything. Oke, dan sebagai Gen Z, apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda lainnya yang ada nih, yang nonton nih, Hope People maybe, Hope People juga Gen Z, yang mungkin masih ragu untuk memulai sesuatu, untuk berkontribusi sesuatu yang lebih besar? Pasti ya rasa takut. Aku sendiri 3 tahun meyakinkan diriku untuk benar-benar berani build an organization. Building organization bukan berarti kayak gue ngebangun and then udah, tapi kan yang the maintaining itu kan, maintaining the sustainable of the community, itu yang susah gitu loh. Mulainya sih mungkin gak akan susah itu, tapi gimana caranya aku ngomong ke teman-temanku yang Gen Z juga adalah do it, be scared and do it anyway. Aku selalu, kalau aku pikir-pikir, kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini, I will regret forever. And one of my best decision that I made in this life, salah satunya adalah building Your Growth Indonesia. Jadi kayak be scared and do it anyway. Ini long story short aja kali ya. Dulu tuh aku bangun Your Growth Indonesia benar-benar sendiri. Aku mikir gimana ya caranya dapet tim. Yang namanya bikin organisasi kan pasti kayak kita punya notes lah, kita butuh apa aja gitu. Of course I need a team, of course I need a partner, I need a graphic designer karena aku nggak bisa banget graphic designer. Aku tulis semuanya dalam satu notes. And then, tapi aku nggak dapet semua itu. Kenapa nggak ajak teman-temannya aja, Angel? Takut bias. Karena aku takut kayak, ya takut aja. Aku pengennya orang-orang yang sevisi aja sama aku. Terus udah gitu, nggak dapet nih. Tapi ya, terus gimana? Gue punya mimpi gede banget. Tapi gue nggak punya tim. So what can I do? Gitu loh. Kalau aku mikirnya kayak gitu terus, Your Growth Indonesia nggak akan ada saat ini. Tapi aku mikirnya adalah, ya udahlah, ini mah bisa nanti, gue mulai aja dulu. Jadi aku mulai tuh bener-bener sendiri, with no one team, gak ada satupun tim. Terus aku memutar otakku kayak gimana ya caranya supaya dapet tim. Aku mikir, oh kayaknya I need to buka program. Dari situ gue rekrut tim gitu. Terus aku buka program, aku bilang ke mamiku atau ke teman-teman dekatku, minimal 10 deh, biar gue gak malu-malu banget, at least ada yang daftar gitu. Terus aku masukin ke TikTok, itu followers masih 5 lah, temen-temenku, kakak, adikku, mamiku gitu. Terus dari situ aku post di TikTok, tiba-tiba TikToknya blow up, yang daftar 500
plus. Itu kalau nggak aku tutup formnya, maybe it going to be 1.000 pasti dapet sih gitu. Dan dari situ aku dapet tim, dari situ aku dapet partner. Jadi ada partnerku yang tiba-tiba juga datang, dan out of nowhere tiba-tiba dia nge-DM aku bilang, Kak CH, salam kenal, aku satu kampus sama kakak dulu, aku pengen jadi graphic designer Your Growth Indonesia, boleh nggak? Jadi kayak be scared and do it anyway, because if you do it with your heart, everything will follow your way sih. Itu yang aku percaya. Oke. Jadi sejauh ini apa pencapaian terbesar yang telah diraih oleh Your Growth Indonesia? I think tadi sih itu salah satunya, kita udah bikin program yang partisipannya sampai 500 plus, terus juga sustain tuh sampai sekarang udah 3 batch, dan impactnya aku selalu pengen punya measurement kita nih udah sejauh apa impactnya. Terus kayak aku bisa bilang, I can say that mereka find their comfortable and positive environment di Your Growth Indonesia, dan menurutku itu adalah pencapaian terbesar Your Growth Indonesia sampai sekarang. Oke, dan rencana besarnya? Rencana besarnya mungkin aku mikirnya udah sampai kayak we can make this as a startup maybe. Kayak we can make a product, we can literally have a company yang kayak akhirnya bikin kita lebih mudah untuk bisa menurunkan program gitu. Oke, dan kamu kan sudah berhasil nih membangun komunitas positif yang tentunya memberi pengaruh yang baik ke anak muda. Apa strategi kamu yang paling efektif yang kamu udah implementasikan nih untuk mengajak anak muda lebih aktif dalam pengembangan diri? Cari problemnya sih. Satu anak muda tuh pasti ada satu problem yang ngerasa mereka tuh relate. Dan aku kemarin waktu aku mikir kenapa ya nih TikTok gue ini bisa blow up, because they relate with the problem. Mereka nggak punya a positive and comfortable environment. Terus mereka searching for that. Akhirnya mereka daftar Your Growth Indonesia. Jadi menurutku cara yang paling efektif adalah cari dulu akar masalahnya, and then we provide something. Tapi kalau misalnya kita provide something, dia nggak ngerasa ke-fulfilled dengan pertanyaan dia di awal, I think it's going to be zero juga. Jadi kayak kita harus fit their expectation juga. Makanya sebelum bikin program tuh YGI selalu bikin expectation dulu, selalu bikin set expectation dulu, jadi kita pun bisa feel their expectation. Oke. Dan apa sih yang biasanya menjadi kendala bagi anak-anak muda untuk bisa mengembangkan diri mereka? I think victim mentality sih. Mentality yang selalu jadi ngerasa korban. Aku gimana ya? Ini mungkin agak sensitif, tapi sering banget aku ketemu, jangankan anak-anak muda ya, segenerasiku aja sering banget menyalahkan privilege orang yang it's not your control gitu. Yang kayak lo mah enak, bapak lo kan kayak gini, lo mah enak, lo kan kayak gini apa sih macam ya. And then what gitu, do something. Kalau misalnya lo tau lo nggak punya privilege lo terbatas, ya do something gitu. Dan itu yang bikin mereka stuck karena mereka ngerasa mereka tuh korban. Jadi ya victim. Ya kalau aku tarik ya, aku bisa aja menempatkan diriku nih korban bully. Gue nggak akan bisa kemana-mana. Tapi I'm aware gitu loh, with that mentality aku nggak akan kemana-mana. Dan caranya Growth Youth ini nih menghadapi kendala-kendala itu kan kendalanya play victim atau victim mentality. Caranya supaya kendala ini bisa terhandle? I can say maybe agak doktrin sih. Dari awal mereka decide untuk masuk Your Growth Indonesia, berarti you decide untuk mengubah mindset kalian gitu. Jadi sebelum masuk Your Growth Indonesia pasti ada onboarding dulu. Nah di onboarding itu adalah sesi let's say doktrin. Jadi supaya kita satu komunitas itu kita punya pemikiran yang sama, kita punya mentality yang sama. Oke, misalnya lo belum terbiasa dengan mentality dan mindset itu, tapi at least you learn with a new mentality, new mindset di sini. Gitu sih yang kita lakuin. Oke, dan bagaimana pendapat kamu tentang pengaruh media sosial dalam pengembangan diri anak muda? Pasti sangat berpengaruh ya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat akan merepresentasikan siapa kita. Makanya aku selalu bilang juga kayak hati-hati dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi. Karena tanpa kita sadari, ya itu menjadi di bagian diri kita. It's going to be draining atau motivate you aja sih. Jadi emang harus sangat-sangat aware mana yang bisa bikin drain energy dan mana yang enggak. Oke, dan cara kamu kasih tips atau panduan supaya nih anak-anak muda menggunakan sosial media dengan positif gimana? Aku ini sih yang aku sering lihat, anak-anak sekarang tuh suka banget meromantisasi galau gitu. Jadi kalau misalnya galau maunya cari terus yang galau. Jadi kayak seakan-akan tervalidasi, tapi tanpa mereka sadari ya itu tuh draining malah.
itu tuh draining gitu. Jadi mending kayak kalau aware galau ya it's okay, take your time untuk kayak set, and then ya cari motivasi, jangan cari yang galau lagi. Kalau cari yang galau ya kapan beresnya gitu. Lebih kayak aware with yourself. Kalau misalnya apa sih yang lagi dirasain, emosi apa sih yang lagi dirasain, and then overcome-nya tuh gimana. Emang dengan lo nonton yang sedih terus ya oke, tervalidasi, tapi kan nggak beres sedihnya gitu sih. Lebih kayak ke aware sama diri sendiri. Iya sih, because sometimes dari algoritmanya itu sendiri, once you klik yang kayak gini, udah kayak gitu mulu. Jadi harus klik yang lain, purposely nyari yang lain. Terus ada nggak sumber atau tokoh atau mentor deh yang sangat mempengaruhi kamu dalam kamu membangun Your Growth Indonesia? Aku selalu bilang I love meeting people. Aku suka banget ketemu orang karena mereka memotivasi aku untuk hal-hal baru. Jadi kayak aku waktu di University Brawijaya aku ketemu sama mentor-mentorku dari organisasi yang justru aku jadi belajar dari mereka, yang aku menyerap dari mereka. Aku selalu menempatkan diriku sebagai gelas yang ada ruangnya. Jadi aku bisa terus belajar dari siapapun itu. Jadi kalau bisa dibilang spesifik tokoh mungkin nggak ada ya, tapi kayak everyone that I met itu teach me lesson yang bikin aku jadi kayak belajar, and then I implement it in Your Growth Indonesia sampai sekarang. Jadi don't stop learning. Yes. Oke, apa saran terbaik yang pernah kamu dapatkan tentang leadership dan bagaimana kamu menerapkannya dalam perjalanan kamu sebagai CEO? I love this question actually karena again tadi I love being a leader, and what I love dan apa yang aku percaya, apa yang aku pelajari dari being a leader adalah being a leader itu adalah suatu pengabdian. Kayak I mean di atas tuh sangat sepi gitu loh, no one understand you, everyone berusaha untuk ya please understand me. Kayak maksudnya ini mungkin teman-teman pada relate juga ya, izin ini gue lagi mental breakdown, gue lagi capek ya, terus gue gimana gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang emang orang tuh dulu waktu belum jadi leader aku tuh nggak ngerti kenapa orang bilang being a leader di atas tuh sepi. Kayak oh ternyata memang sepi, tapi bukan jadi sepinya itu bikin aku jadi stuck untuk jadi pemimpin, tapi I overcome kalau ternyata memang menjadi pemimpin itu yang menabur, nanti kita menuai dari hasil-hasil kita itu. Makanya yang apa aku sangat pelajari dari perjalanan aku ini membangun Your Growth Indonesia adalah menjadi pemimpin itu do everything with your heart. Do everything with your heart. Karena kalau misalnya you don't do it with your heart, ya apalagi kekuatannya gitu. You have to do it with your heart karena apapun yang kalian lakukan dengan hati akan diikuti dengan hal-hal baik lainnya. Oke, baik. Jika ada nih anak muda yang ingin memulai gerakan atau komunitas yang seperti Your Growth Indonesia, langkah pertama yang harus mereka lakukan tuh apa? Find your why sih. Why you want to build this, or why you want to build an organization, because it's not easy. And actually you don't have to be a CEO, you don't have to be a founder to get to make impact sih actually. Jadi kayak find your why. Itu sih jawabanku adalah you have to find your why, your foundation untuk akhirnya kamu benar-benar percaya kayak oke, gue mau bangun organisasi. Oke, buat Hope People mungkin yang belum seberapa aware apa sih Your Growth Indonesia itu ngapain, komunitas ini ngapain, bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Seperti namanya Your Growth Indonesia, jadi basically ini adalah organisasi yang bergerak di kepemimpinan anak muda. Jadi kita berfokus untuk bisa mengembangkan potensi dan bakat anak muda gitu sih, yang dengan cara memprovide supportive and positive environment. Oke, dan untuk join ini apakah ada kayak membershipnya atau mereka harus ikutin trainingnya, udah ada syllabusnya sendiri, itu gimana? Kita ada program basically, jadi kita memang ada tim dan ada program. Biasanya yang secara umum dibuka itu adalah ada program utama kami namanya intensive program. Itu setiap tahun, itu yang paling ditunggu-tunggu deh kayaknya, karena itu memang our main program gitu. Sama ada kayak sharing program juga, terus kita juga bikin kita juga kayak peduli, kayak maksudnya kita turun ke masyarakat, kita berbagi juga. Jadi kayak emang cukup banyak programnya, jadi bisa langsung dicek aja. Oke, jangan lupa di follow Instagramnya yourgrowth.id. Oke, jadi ini aktif di Instagram aja atau ada yang lain? Iya, Instagram, TikTok, and LinkedIn. Oke, TikToknya? Sama. LinkedIn-nya Your Growth Indonesia. Oke, kalau Hope People misalnya menunggu-nunggu nih kata-kata bijak dari seorang CEO Your Growth Indonesia, boleh disampaikan? Aduh, apa ya kata-kata bijaknya ya? Mungkin kayak it's going to be scared in your 20s.
in your 20s you're going to figure out everything, but you don't have to figure out everything right now, but by your journey you're gonna figure it out. Yang aku pengen sampaikan adalah punya tujuan hidup sih. Aku kalau misalnya aku nggak punya tujuan hidup, aku akan luntang lantung. Aku akan FOMO ketemu temenku yang kayak, ih dia udah kayak gini, gue ikut deh. Dia udah kayak gini, gue ikut deh. Tapi because I have purpose in life, aku tahu jalanku dan jalan dia berbeda. Jadi it's totally okay to be different road, right? Because we have a different purpose. Jadi penting. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa, aduh bingung banget, gue mau ngapain, bingung banget, FOMOan banget, bingung mau ngapain. Find your purpose in life. Kalau misalnya nggak nemu purpose, bisa nggak dibantu ketemu melalui Your Growth ini? Boleh mungkin ya kita cari gitu. Okay, so thank you so much untuk Terima kasih waktunya. kembali. Dan jangan lupa di follow Instagramnya, it'll help you. Dan teman-teman seperti tadi udah dibilangin sama Angelica bahwa do it anyway, meskipun Do it kamu anyway. takut, just do it anyway. Ya. Ya, jadi nggak ada penyesalan what if. Justru kamu lebih ke why not. Wah, benar. So, okay, thank you. Dan sekarang sudah waktunya saya mereveal apa sih yang menjadi harapan. Oke. Baca ya. I hope we survive the battle we don't talk about and no one knows about. Okay. So, thank you so much. Terima kasih kembali. Teman-teman, jangan lupa di follow Your Growth Indonesia. I'll see you again next time. Thank you.